Pemirsa, kebakaran masih terus terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, dari Jaksa Agung, Burhanuddin sempat memantau langsung di lapangan bagaimana update dari kebakaran tersebut. Dan berikut kami hadirkan pernyataan dari Jaksa Agung Burhanuddin. Dan terbakar ini adalah gedung pembinaan, jadi di situ ada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Perencanaan, dan Biro Umum. Ya, terbakar. Dugaan sementara apa, Pak? Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Pak, tahanan Tahanan di belakang, tidak. Aman ya? Tidak, aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Ya. Ada yang dievakuasi, Pak? Ada yang dievakuasi? Evakuasi gimana? Sampai saat ini kita akan lihat. Kalau nanti asap ini sampai ke tahanan, kita akan evakuasi. Pak, dipastikan Ya. tidak ada orang di gedung kebakaran itu, Pak? Sampai saat ini belum. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Aktivitas, Pak. Tidak ada, karena ini kan libur nih, hari libur dan tidak ada aktivitas. Ya. Udah ya. Jaksa Agung Burhanuddin memastikan bahwa berkas perkara aman dan juga tahanan yang berada di belakang gedung tersebut juga aman dan masih belum akan dilakukan evakuasi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan, kami akan menyapa rekan kami, ada Yasin Idris. Yasin. Ya, Windy, saat ini sudah datang satu unit lagi jenis pemadam kebakaran jenis beruntuk. Namun untuk tangganya belum dikerahkan untuk membantu pemadaman di atas. Nah, tepat di depan saya ini ada sekelompok pegawai di gedung Kejaksaan Agung ini, ada jumlahnya bertiga, namun mereka menolak untuk diwawancara. Namun tadi sedikit informasi yang mereka sampaikan bahwa gedung kejaksaan ini kita ketahui memang gedung yang sudah lama, kemudian banyak partisi-partisi di dalamnya yang masih menggunakan kayu semacam ornamen, kemudian plafon, bahkan beberapa tembok pun masih ada yang dilapisi oleh kayu, sehingga ini menjadi penyebab api cepat sekali untuk menjalar ke gedung bagian lainnya. Nah, yang kami dapatkan informasi dari pegawai yang juga bekerja di kantor ini, mereka mengatakan untuk ruang Jaksa Agung sendiri, Burhanuddin, itu tepat berada di lantai 2 dan posisinya persis di belakang logo kejaksaan yang mungkin terlihat di layar kaca Anda saat ini, itu sudah terbakar, posisinya sudah meleleh. Itu adalah lantai 2 tempat Burhanuddin selaku Jaksa Agung bekerja. Bahkan tadi beberapa karyawan, pegawai yang juga menempati ruangan di sini, mereka juga sempat berdiskusi bahwa mereka juga meninggalkan banyak sepatu, kemudian benda-benda mereka, data-data mereka, dokumen yang juga ketinggalan dan berada di sana. Namun mereka menyampaikan bahwa tenang saja Mas, seperti itu tadi kata mereka, bahwa kita juga punya data yang sudah di backup melalui digital sehingga tidak perlu khawatir. Nah, kita kembali ke penanganan dalam upaya. Tadi sudah disampaikan juga oleh suku dinas pemadam kebakaran, memang tidak bisa dihindari ada kesulitan untuk pendatangan air, dikarenakan saat ini sudah lebih dari 38 pemadam kebakaran yang dikerahkan, di mana sistem penyaluran air ini menggunakan sistem transfer dari satu mobil ke mobil lainnya, sehingga hanya mobil di bagian ujung saja yang nantinya akan melakukan mobilitas untuk mencari air di sekitar sini. Saat ini sudah terdapat 3 sumber mata air, salah satunya adalah kolam renang di daerah Bulungan yang air di sana disedot untuk ikut memadamkan api ini. Saya tadi sempat menghitung menggunakan stopwatch Windy, di mana intervalnya ini cukup jauh sekali, antara rata-rata 7 sampai dengan 11 menit untuk datang dari satu pemadam kebakaran ke pemadam kebakaran lainnya untuk menyuplai air yang ada di sini. Lah, dalam kurun waktu 7 sampai dengan 11 menit itu ada 1-2 gedung yang kembali menyala kembali. Lah, tadi persis di bagian di depan, tepat di bagian posisi tengah-tengah atau di bagian tempat beradanya gedung Burhanuddin selaku Jaksa Agung ini tadi sudah tidak menyala, namun saat ini kembali menyala lagi. Begitupun dengan gedung di sisi bagian selatan yang tadinya tidak ada yang menyala, namun sampai dengan saat ini ada 2 gedung, 2 ruangan yang menyala kecil api, sehingga masih terus dilakukan pemadaman.
Nah, yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran saat ini melakukan pengamanan di sisi selatan dengan dilakukan pendinginan. Pendinginan ini dengan dilakukan penyemprotan menggunakan air sehingga api tidak bisa melahap secara cepat kepada gedung yang masih bisa diamankan. Adapun kemungkinan terburuk tadi disampaikan oleh suku dinas pemadam kebakaran Pemprov DKI Jakarta, jika ini tidak segera dipadamkan, maka kondisi yang terlalu panas ini akan membuat struktur bangunan ini bisa hancur dan roboh, sehingga salah satu pengamanan saat ini ditambahkan pemadam kebakaran yang melakukan penyemprotan di bagian timur. Di tempat saya mengabarkan saat ini adalah di bagian sisi barat, yaitu di jalan tepat di depan M Block yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam Minggu ini. Nah, dengan adanya dua sisi yang sedang dilakukan penyemprotan, diharapkan ini akan memudahkan dalam proses pendinginan. Kemudian sebagian saat ini sudah dikerahkan sebanyak 200 lebih anggota pemadam kebakaran, dan sebagian sekitar 25%-nya sudah mulai menyusuri gedung di bagian lantai 1 untuk betul-betul melakukan pemadaman. Bahkan di depan saya saat ini pun untuk mobil pemadam kebakaran jenis Bronto ini sedang dilakukan pemasangan tiang penyeimbang untuk nantinya barulah dikerahkan tangga untuk membantu pemadaman yang berada di atas. Ini saya akan mencoba untuk mengajak kira-kira pegawai dari Kejaksaan Agung bersedia tidak untuk berkomentar. Bang, boleh minta infonya sedikit nggak? Oh, boleh ya? Mohon maaf. Maaf ya. Baik, terima kasih ya. Ya, nampaknya mereka memang keberatan belum bisa memberikan keterangan secara langsung. Namun tadi seperti yang saya sampaikan bahwa betul untuk ruangan dari Burhanuddin selaku Jaksa Agung sendiri sudah terbakar dan sudah habis. Nah, saat ini mobil Bronto yang kedua sudah mulai melakukan pergerakan untuk menegakkan tangganya, dan ini sedang dilakukan uji coba kembali. Dan ini tentunya juga menjadi catatan Windy dan juga pemirsa, dikarenakan kalau kita lihat ini merupakan gedung yang krusial, kemudian gedung Kejaksaan Agung merupakan salah satu titik yang fundamental ataupun gedung penting, namun untuk penanganannya dapat dikatakan tidak begitu cepat dengan datangnya pemadam kebakaran, sehingga ini membuat adanya jarak antara satu pemadam dengan pemadam lainnya ini cukup jauh. Nah, saat ini pun kalau saya saksikan lagi, air sudah tidak ada lagi yang disemprotkan. Ini artinya menunggu kembali suplai dari mobil yang paling ujung. Bahkan tadi kami juga memantau persis di depan gerbang utama Kejaksaan Agung ini ada semacam taman seperti itu sebelum masuk ke gerbang utamanya. Ini tim pemadam kebakaran sempat meraba-raba untuk mencari apakah ada saluran hidran atau tidak untuk ikut membantu dalam suplai air untuk melakukan penyemprotan. Nah, yang terlihat di layar kaca Anda itu adalah mobil pemadam kebakaran Bronto yang pertama. Kalau kita lihat debit air yang disemprotkan pun sangat kecil sekali. Ini kalau kita amati untuk melakukan penyemprotan ataupun pemadaman pada gedung yang besar, kemudian kondisinya berada di pusat kota, ini sangat jauh sekali. Sebab kalau kita amati juga apabila terjadi kebakaran-kebakaran biasanya lebih cepat seperti itu. Ini tentunya juga menjadi catatan juga bagi pemerintah pusat bagaimana pengamanan ke depannya, sehingga apabila terutama pada gedung-gedung penting, gedung-gedung negara yang banyak menyimpan data-data penting yang untuk pelayanan publik. Nah, kita kembali lagi, ini sudah dilakukan pergerakan untuk mobil Bronto yang kedua, di mana tangga untuk melakukan penyemprotan dalam proses pemadaman di bagian atas sudah mulai bergerak. Ini mobil Bronto ini sendiri memiliki ketinggian, bisa mencapai ketinggian sampai dengan 50 meter. Tidak hanya bisa memadamkan, tapi juga bisa melakukan evakuasi apabila terdapat korban di atasnya, karena mobil ini habis ada semacam alat penggerak yang di depannya terdapat tim petugas yang bisa meraih ataupun
masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan jika ada korban. Namun sejauh ini tadi sudah dipastikan juga oleh tim pemadam kebakaran, kemudian dari Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa. Nah, tadi Burhanuddin selaku Jaksa Agung juga sudah menyampaikan bahwa aktivitas ini memang sudah berhenti sejak Kamis lalu dikarenakan adanya libur panjang peringatan Tahun Baru Islam, sehingga aktivitas memang sudah tidak ada, kemungkinan kecil sekali karyawan yang berada di dalam, apalagi hari ini merupakan hari Minggu, sehingga kebanyakan dari mereka masih berada di rumah. Windy. Ya, Yasin, tadi Anda menceritakan bahwa ada penambahan skylift. Apakah dengan penambahan tersebut Anda bisa saksikan bahwa api ini sudah bisa dipadamkan, khususnya untuk lantai-lantai yang berada di lantai 6? Yasin, bagaimana pantauan Anda? Ya, saat ini untuk lantai 5 dan lantai 6 sudah tidak ada lagi api yang menyala. Ini terlihat dari gelapnya lantai 5 dan 6. Sementara untuk lantai 3, 4, dan 5 ini masih ada api yang menyala. Terlihat masih ada warna orange di ketiga lantai tersebut. Ini tadi kalau misalnya dari pihak pemadam kebakaran, mereka mengatakan api yang berada di lantai 2, 3, dan 4 ini masih menyisahkan sisa-sisa partisi, sehingga api yang menyala pun tidak dalam kondisi yang terlalu besar lagi, di mana biasanya setelah dilakukan penyemprotan upaya pemadaman ini nanti sisa partikel-partikel kecil yang masih memunculkan api yang tidak terlalu besar. Ini tadi sempat dikatakan juga, dijelaskan oleh tim pemadam kebakaran, sudah masuk ke fase dapat dikatakan tidak terlalu levelnya lebih turun seperti itu, Windy, karena sudah tidak ada kobaran lagi, melainkan di lantai 2, 3 dan melainkan di lantai 2, 3, dan 4 api hanya membakar sisa-sisa partikel saja. Namun sekali lagi tadi yang sempat dikatakan dikhawatirkan untuk mencegah runtuhnya konstruksi bangunan, maka dilakukan proses pendinginan yang sudah siap di sini, didatangkan pemadam kebakaran dengan penyemprotan semacam busa yang nantinya akan ikut dalam proses pemadaman. Namun saat ini kami memantau belum ada proses penyemprotan busa, dikarenakan saat ini untuk lantai 1 dan lantai 2 masih dilakukan penyusuran oleh tim pemadam kebakaran. Namun posisinya kami pantau dari sini belum terlalu jauh, mereka belum masuk ke dalam, artinya masih berada di sekitaran luar gedung. Namun upaya ini akan dilakukan untuk masuk ke dalam, Windy. Apa masalah apa, Pak? Penanganan seperti apa, Pak? Oke, ya. Baik, memang kami sudah mendengar bahwa pada pukul 18.30 tadi ada kebakaran khususnya di Kejaksaan Agung. Dalam hal ini kami langsung memberitakan anggota ya dari Polres, kemudian gabungan Polres dan Polda dalam rangka untuk mengamankan TKP ya. TKP kami tahu memang sesuai informasi bahwa dari lantai 6 titik api ya, kemudian merambat sampai ke lantai 1, khususnya di depan dan di sebelah kanan daripada Kejaksaan Agung. Kami masih dalam hal ini dari pemadam kebakaran, tadi disampaikan oleh Pak Wagub, ada sekitar 40 unit pemadam kebakaran. Kemudian anggota kami dalam hal ini bertugas mengatur lalu lintas, kemudian mengamankan sentra-sentra yang khususnya di Kejaksaan ini. Ke depan memang kami akan setelah api padam akan kami melakukan penyelidikan. Jadi sampai sekarang apa penyebabnya kami masih akan menunggu, akan melakukan penyelidikan terkait dengan masalah kebakaran ini ya. Adakah informasi yang diberikan Jaksa Agung ke Kapolda Metro Jaya terkait dengan penanganan kebakaran, Pak? Apanya, Pak? Informasi terkait dengan kebakarannya dari Jaksa Agung. Iya, makanya nanti kan akan kita lakukan penyelidikan ya. Kita akan melakukan penyelidikan. Sementara ini kami dari kepolisian, jelas pemadam kebakaran sedang memadamkan. Jadi kami masih dalam rangka untuk menyelesaikan dulu pemadaman. Pak, ya, pemadaman kemudian. apakah ada proses evakuasi gitu?
membantu pihak kejaksaan evakuasi baik barang-barang maupun tahanan? Iya, ya dari awal kan memang kami langsung perintahkan Pak Karoop, kemudian Kapolres Jakarta Selatan untuk mengamankan dan berupaya untuk bersama-sama dengan Pemda dalam hal ini dari Damkar untuk mengevakuasi juga, membantu mengevakuasi gitu ya. Terkait masalah penyelidikan, ini kami akan setelah pemadaman baru akan kita lakukan penyelidikan. Berarti saat ini masih ada proses evakuasi pengamanan barang-barang dari Polda Metro atau bagaimana Pak? Iya. Pemadaman api atau seperti apa? Pemadaman api, saat ini sedang pemadaman api. Masalah evakuasi pun sedang dilaksanakan. Jangan sampai yang belum kebakar, kemudian terbakar juga gitu. Barang-barang sedang diupayakan untuk hal-hal yang penting, ya, sedang diupayakan untuk kita evakuasi. Berarti ada posko begitu Pak di sekitar Iya, iya. seperti itu di Polda Metro? Betul ya, nanti ini sedang dilaksanakan gitu ya. Tahanan apa akan dievakuasi? Tahanannya bagaimana Pak? Udah pasti ya. Jadi tahanan ini sementara masih aman ya. Tahanan masih aman. Tahanannya ada di belakang gitu. Tapi kita pun persiapkan untuk melakukan evakuasi ya. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Kapolda Nana Sujana juga turut langsung terjun ke lapangan untuk memantau langsung kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung, dan berdasarkan keterangan dari Kapolda bahwa petugas gabungan dari Polres maupun Polda sudah berada di lokasi untuk mengamankan TKP dan juga akan menunggu bagaimana pemadaman ini dilakukan dan melakukan penyelidikan selanjutnya untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung utama lantai 6. Sampai dengan saat ini, fokus dari pihak kepolisian dan juga petugas gabungan adalah untuk melakukan pemadaman terlebih dahulu dan dipastikan kembali bahwa baik itu berkas-berkas dan juga tahanan ini aman. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.